Halo semua, perkenalkan nama saya Azril Julian Cialtra. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai keterampilan dalam komunikasi perpajakan. Nah, dalam pembahasan kali ini, terdapat 4 materi atau 4 jenis keterampilan dalam komunikasi perpajakan yang akan saya jelaskan. Yaitu, yang pertama, keterampilan membaca. Yang kedua, keterampilan menulis. Yang ketiga, keterampilan mendengar. Dan yang keempat, ada keterampilan dalam berbicara. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu ada keterampilan membaca. Membaca merupakan keterampilan dasar yang diperlukan dalam komunikasi perpajakan. Karena sebagian besar regulasi perpajakan dituangkan ke dalam bentuk dokumen tertulis. Dalam perpajakan sendiri, keterampilan membaca mengacu pada kemampuan memahami dan menganalisis dokumen-dokumen perpajakan. Ada beberapa contoh dokumen-dokumen dalam keterampilan membaca ini, yaitu seperti Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan, dan Otoritas Pajak seperti DJP. Dan dokumen-dokumen perpajakan lainnya seperti SPT, Laporan Keuangan, dan lain-lain. Nah, untuk keterampilan yang kedua, yaitu ada keterampilan mendengar. Keterampilan mendengar dalam perpajakan adalah kemampuan untuk memahami dan menganalisis serta menafsirkan informasi perpajakan yang disampaikan secara lisan. Mendengar adalah keterampilan yang sering dianggap sepele, padahal dalam komunikasi perpajakan sendiri, mendengarkan secara aktif dapat membantu memahami kebutuhan dan permasalahan wajib pajak. Menurut McQuail 2011 menjelaskan bahwa berkomunikasi yang efektif terjadi ketika pendengar benar-benar memahami pesan yang disampaikan. Ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam keterampilan ini, yaitu mendengar dengan empati, mencermati setiap detail informasi, menghindari pemberian informasi yang salah. Nah, untuk keterampilan yang ketiga, yaitu ada keterampilan menulis. Keterampilan menulis ini dalam perpajakan sendiri adalah kemampuan untuk menyusun dokumen perpajakan secara jelas, akurat, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam perpajakan, menulis sangat diperlukan dalam berbagai keperluan administrasi, mulai dari pembuatan laporan pajak hingga surat menyurat resmi dengan otoritas pajak. McQuail 2011 menekankan bahwa komunikasi tertulis yang efektif harus memperhatikan struktur, kejelasan, dan kesesuaian dengan audiens. Ada beberapa bentuk dari keterampilan menulis ini, yaitu penyusunan surat, pemberitahuan SPT, pembuatan keberatan atau banding pajak, dan komunikasi resmi dengan DJP atau instansi terkait. Untuk keterampilan keempat atau yang terakhir, yaitu ada keterampilan berbicara. Keterampilan ini disebut juga dengan keterampilan verbal. Dalam perpajakan sendiri, keterampilan ini digunakan untuk menyampaikan informasi perpajakan secara jelas, akurat, dan persuasif dalam berbagai situasi, baik secara formal maupun informal, serta juga memberikan penjelasan kepada wajib pajak, berdiskusi dengan tim pajak, atau melakukan presentasi mengenai kebijakan perpajakan. McQuail 2011 menyatakan bahwa komunikasi lisan tidak hanya melibatkan kata-kata, tetapi juga aspek nonverbal seperti nada suara, gestur tubuh, dan ekspresi wajah. Ada beberapa hal yang penting dan perlu diperhatikan dalam keterampilan ini, yaitu ada kecakapan dalam negosiasi, kemampuan menjelaskan regulasi dengan bahasa yang mudah dipahami, dan penguasaan ekspresi dan intonasi dengan tepat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih.